Teman-temanku sudah tahu mau lanjut kemana. Ada yang masuk kedokteran, teknik. Saya saat nggak tahu saya masuk kemana. Banyak saya suka hal, tapi saya nggak tahu apa saya masuk deh. Ani, Ya, ini tapi ini Ani. minuman. Kok minum? Bukan berenang. Iya, Kok kenapa? saya bingung. Teman-teman yang lain tuh sudah lanjut kuliah. Tuh orang tua aku udah suruh saya masuk ekonomi. Tapi Memangnya kamu kuliah di bidang apa, Kak? semua saya suka di sana, suka menjahit. Orang tua aku suka masuk ekonomi karena banyak peluang kerjanya. Saat aku tuh kalau saya ikuti kemauannya mereka, sudah bahagia. Tapi kalau saya mengikuti kemauannya mereka, saya takut kecewakan mereka. Memangnya orang kamu udah suruh kamu masuk apa? Orang tua khususnya masuk ekonomi karena kan ya luas pekerjaannya. Jadi kok nggak mau sebenarnya? Saya tidak mau. Saya nggak takut kecewa mereka. Oh, jadi wajar di perasaan seperti itu. Tapi kalau kamu mau supaya rasa lebih lega, kemarin saya juga rasakan itu. Saya bingung sama masuk di mana karena orang tua aku juga ada suruh untuk ambil PGSD. Tapi kan saya nggak mau di situ. Jadi saya menghadap sama ibu Anggun, guru BK. Serius, Bang udah bisa bantu kak? Iya, kemarin juga saya pas bingung sama menghadap sama Ibu Anggun. Dan kasihkan saya itu refleksi untuk masuk di mana sesuai dengan minatku, sesuai dengan keinginanku. Coba memang kamu masuk di ruang BK. Kayaknya iya deh sama coba. Pada saya bingung terus kayak begini, saya tahu mau jalannya bagaimana. Nah, gitu dong. Ayo Beng, sering ke ruang BK. Teman kok. Ayo. Selamat masuk, Adia Bu. Makan. Mari, ini duduknya mau ada mejanya atau tidak? Ada meja dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Oke, silakan, selamat duduk. Apakah ada yang bisa Ibu bantu hari ini? Ini Bu, saya Aisyah yang sebelumnya pernah curhat juga dengan Ibu mengenai rencana kuliah. Sekarang saya membawa teman saya Bu, namanya Ani yang satu kelas juga dengan saya. Dia juga mempunyai permasalahan Bu yang mirip-mirip dengan permasalahan saya kemarin Bu. Itu terkait dengan rencana kuliah. Soalnya Bu, saya lihat Ani ini masih bingung untuk lanjut kuliah di mana. Jadi saya inisiatif untuk bawa teman saya Ani ini Bu untuk cerita sama Ibu, dan saya di sini hanya sekedar mengantar saja. Wah, baik sekali kamu Aisyah. Kamu temani Ani datang untuk ke ruangan BK ini. Maaf Bu, sebelumnya bisa kak Aisyah ada temannya saya di sini? Aisyah bisa kok temani Ani di sini supaya mungkin Aninya lebih tenang, lebih enjoy di sini. Gak apa-apa kok Bu. Kalau lama-kelamaan Ani juga akan nyaman. Kan Ani? Kalau begitu Bu, saya keluar dulu ya Bu. Oh, Nanti iya. Ani sendiri yang ceritakan permasalahannya. Ani, aku keluar ya. Ya. Terima kasih Aisyah. Terima kasih, Bu. Ya. Ani jauh saja ya. Anggap Ibu sebagai teman cerita Ani. Baik Bu. Ani yakin sudah nyaman dengan situasi ini. Semisal jika Ani belum nyaman, Ani bisa panggil lagi Aisyah ke dalam ruangan agar Ani bisa lebih nyaman. Mungkin supaya ada temannya seperti itu. Tidak perlu Bu,
seakan menyesuaikan saja, nanti lama-lama seakan nyaman ji Bu. Ani yakin dengan hal itu? Karena jika Ani belum nyaman dan yakin bercerita kepada ibu, proses bimbingan dan konseling itu bisa ditunda kok, agar tidak dilakukan terlebih dahulu, dan itu tidak apa-apa. Seakan nyaman ji Bu. Saya juga ingin cerita soal yang saya alami. Saya bisa simpan-simpan terus jadi pikiran. Baik, Ani sekarang bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah kamu sudah merasa nyaman berbicara dengan ibu di posisi seperti ini dengan meja yang ada di depan? Iya Bu, sama saya cukup nyaman ji dengan dudukku seperti ini. Baik, tapi kalau nanti ada yang membuat Ani kurang nyaman, entah itu posisi duduk, suasana ruangan, atau hal lainnya, silakan saja katakan kepada ibu ya, jangan sungkan atau takut. Iya Bu, terima kasih atas perhatiannya Bu. Baiklah, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, ibu boleh ingin tahu sedikit tentang Ani. Mungkin supaya ibu bisa mengenal Ani lebih dekat, seperti itu. Boleh Bu. Sekarang Ani kelas berapa ya? Ibu pernah lihat kamu itu aktif di beberapa kegiatan sekolah, tapi belum sempat ngobrol langsung. Saya kelas 12 Ibu. Iya, kadang saya ikut kegiatan OSIS atau acara sekolah, tapi enggak terlalu sering juga. Wah, keren itu. Berarti Ani termasuk anak yang suka berorganisasi ya. Biasanya anak yang aktif itu punya banyak pengalaman berinteraksi sama teman-temannya. Iya Bu, saya suka ikut kegiatan sekolah karena acaranya seru, jadi saya bisa belajar hal-hal yang baru Bu. Bagus sekali. Oh ya, kalau di luar sekolah, Ani punya kegiatan atau hobi tertentu nggak? Misalnya kayak menulis, olahraga, atau hal-hal yang Ani senang? Saya suka menjahit Bu. Kadang kalau lagi suntuk tuh Bu, saya menjahit buat dompet atau tas dari bekas-bekas kain yang nggak dipakai lagi Bu. Wah, menarik itu. Berarti Ani itu punya sisi kreatif kan? Nah, kalau untuk jahitannya, biasanya kamu desain sendiri atau lihat dari contoh? Awalnya Bu, saya cuma lihat dari internet. Cuman tapi lama-kelamaan saya coba bikin pola sendiri. Kadang juga Bu, saya eksperimen, saya buat warna-warna begitu Bu, saya kasih beda-bedanya supaya bagus kelihatannya Bu. Hebat sekali. Ibu suka sekali dengar kalau ada siswa yang bisa menyalurkan ide lewat karya seperti itu. Nggak semua orang tuh punya ketelatenan, kemudian rasa sabar untuk menjahit loh. Iya Bu, awalnya cuma iseng, tapi semakin kesini Bu, semakin saya suka sekali menjahit. Rasanya tuh Bu, senang sekali kalau saya habis jahit kayak jahitanku udah bagus, baru bisa digunakan sama orang lain, terus saya gunakan sendiri Bu. Luar biasa Ani, dari cerita kamu, Ibu bisa lihat kamu tuh orangnya telaten, kemudian kreatif, sama juga punya semangat yang terus ingin belajar hal baru. Itu kualitas yang bagus, apalagi kalau bisa dikaitkan dengan rencana karir kamu ke depannya nih. Iya Bu, tapi justru itu yang bikin saya bingung. Saya suka menjahit, tapi saya belum tahu jurusan apa yang cocok dengan minatku Bu. Kadang Bu, saya takut saya salah pilih ataupun juga saya kecewakan orang tuaku dengan pilihanku yang saya pilih ini. Nah, tidak apa-apa Ani, justru disinilah kita bisa ngobrol dan cari tahu sama-sama. Ibu senang kamu mau terbuka tentang kebingungan itu. Nanti kita coba pelan-pelan ya, supaya Ani itu bisa menemukan arah karir yang paling cocok sama minat dan bakat Ani. Terima kasih Bu, saya jadi lebih tenang karena cerita sama Ibu. Ibu juga senang mendengarnya. Oh iya, kita kembali ke pembahasan awal ya. Ani kan tadi datang di ruangan BK bersama teman, yaitu Aisyah kan tadi namanya ya. Jadi untuk Ani sendiri, apakah Ani datang ini karena inisiatif atau rekomendasi dari temannya tadi Ani, yaitu Aisyah? Betul Bu, ini inisiatif dari temanku Aisyah Bu untuk cerita ke Ibu mengenai masalah yang saya alami sekarang Bu. Tapi setelah itu ada inisiatif dari diriku sendiri juga Bu untuk cerita sama Ibu.
Karena sesudah tidak mampu dengan kondisi yang saya pegang ini Bu, saya bingung sekali bagaimana bisa mau jalan keluarnya Bu. Baik, seperti itu ya. Nah, Ani kan datang ke ruangan BK untuk bercerita kepada Ibu terkait dengan masalah Ani kan. Nah, berarti Ani akan melakukan proses bimbingan dan konseling bersama Ibu, benar begitu? Iya Bu, benar. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada proses konseling, mungkin Ani sendiri sudah tahu belum apa sih itu bimbingan dan konseling? Sedikit Bu, kadang hanya paling dasar kayak bimbingan konseling itu proses siswa untuk cerita kepada guru BK mengenai hal yang dialaminya, terus untuk meminta nasihat atau solusi yang mereka alami atau masalah yang mereka rasakan Bu. Oke, bagus. Dapat dikatakan seperti itu ya. Jadi, bimbingan dan konseling itu bukan sekedar untuk cepat curhat saja. Bimbingan itu yang dimana itu membantu seseorang agar bisa memahami dirinya sendiri, membantu klien, yaitu Ani. Nah, untuk mengenal potensi yang dimiliki dan membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Sedangkan untuk konseling sendiri ini, proses ketika Ani berbicara langsung kepada ibu seperti sekarang ini nih untuk membahas hal yang sedang Ani rasakan, kesulitan yang Ani hadapi, atau hal yang ingin Ani perbaiki dalam diri Ani. Jadi intinya ibu di sini itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani Ani menemukan solusi dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia tentunya. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Ani, selain pengertian dari bimbingan dan konseling, Ibu ingin juga kasih tahu nih informasi mengenai tujuan sama fungsi dari bimbingan dan konseling sendiri ya. Baik Bu, saya juga ingin tahu juga. Nah, kalau fungsi BK itu ada beberapa Ani. Yang pertama itu membantu konseli yaitu Ani sendiri untuk memahami diri Ani. Kemudian yang kedua itu mencegah masalah. Dan yang ketiga itu membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Ani. Kemudian yang keempat itu dapat mengembangkan potensi diri supaya Ani menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, berarti Bu, BK itu bukan untuk cuma anak yang bermasalah gitu Bu. Betul, BK itu untuk semua siswa, tidak hanya siswa yang bermasalah saja. Tujuannya supaya Ani di sini bisa mandiri, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup Ani. Oh, begitu Bu, saya mengerti nih Bu. Kemudian Ani juga nggak perlu khawatir untuk bercerita di sini bersama ibu. Semuanya akan aman dan nyaman untuk Ani bisa bercerita kepada ibu. Apapun yang Ani sampaikan akan ibu jaga dengan baik. Maksudnya aman itu bagaimana Bu? Begini Ani, dalam bimbingan dan konseling itu kan ada beberapa asas dan prinsip yang penting dan harus dijaga dalam proses bimbingan dan konseling. Pertama itu ada asas kerahasiaan, yang artinya semua yang Ani ceritakan sama ibu akan ibu simpan dan tidak akan ibu sampaikan kepada orang lain tanpa seizin Ani. Kemudian ada juga namanya asas kesukarelaan. Jadi kalau Ani mengikuti kegiatan ini itu atas keinginan Ani sendiri, bukan karena paksaan. Seperti itu. Dan kemudian ada namanya juga asas keterbukaan. Nah ini artinya Ani itu bisa jujur dan terbuka supaya ibu bisa membantu Ani dengan tepat. Dan terakhir, ada yang namanya asas kemandirian. Tujuannya agar setelah proses ini, Ani tuh bisa belajar menyelesaikan masalah sendiri dan makin percaya diri nantinya. Oh, begitu ya Bu. Jadi saya perlu minta aku cerita sama Ibu apa adanya. Ani. Ibu di sini untuk mendengarkan dan membantu, bukan sama sekali menghakimi. Jadi, bagaimana nih? Mungkin Ani sudah dapat gambaran yang lebih dalam mengenai bimbingan dan konseling. Iya Bu, saya sudah agak tahu sedikit banyak dan mulai paham mengenai BK Bu. Dari penjelasan Ibu tadi. Baik. Kemudian Ani juga perlu tahu bahwa sebelum melakukan proses bimbingan dan konseling, ada yang namanya kontrak waktu
sama kontrak tujuan. Di mana kontrak waktu ini adalah kesepakatan antara konselor dan konseli mengenai lama waktu yang akan digunakan selama proses bimbingan dan konseling berlangsung. Nah, waktunya ini maksimal bisa 45 atau sampai 50 menit. Nah, sedangkan untuk kontrak tujuan itu adalah kesepakatan antara konselor dan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai selama proses bimbingan dan konseling berlangsung. Gitu. Jadi, sudah dipahami belum yang Ibu katakan barusan? Mungkin jika masih belum bisa dipahami atau ada yang belum dimengerti, Ani bisa tanyakan kepada Ibu. Jadi, jangan sungkan ya, Ani. Sangat paham, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Jadi untuk kontrak waktu antara Ibu dengan Ani setujunya berapa lama dalam melakukan bimbingan dan konseling? Ini kesepakatan kita bersama ya. Ani jangan merasa terbebani atau takut mengeluarkan pendapat Ani sendiri. Kalau menurut saya, Bu, 45 menit saja, Bu, karena tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Waktunya pas, Bu. Baik, selanjutnya untuk kontrak tujuan bagaimana? Apa yang ingin Ani capai dalam melakukan proses bimbingan dan konseling ini bersama Ibu? Yang saya ingin ceritakan sama Ibu itu tentang saya bingung sekali dengan karirku setelah lulus SMA, Bu. Jadi yang saya ingin capai dalam kontrak ini tuh, Bu, saya dapat menentukan pilihan kuliahku sesuai dengan minat, bakatku, dan kemampuan supaya saya dapat ambil keputusan karir dengan benar dan yakin supaya tidak salah ambil jurusan, Bu. Baik, berarti sudah jelas ya kontrak waktu dan kontrak tujuan kita. Semoga kita dapat memenuhi semua itu sehingga proses bimbingan dan konseling yang dilakukan ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Iya, Bu, harap juga begitu. Baik Ani, karena kontrak waktu dan tujuan sudah jelas, sekarang apa yang bisa kita lakukan saat ini menurut kamu? Mungkin kita bisa mulai, Bu, dari hal-hal yang mungkin saya pikirkan tuh, Bu, di akhir-akhir ini. Boleh sekali, Ibu senang kamu sudah siap untuk berbagi. Kemudian kalau boleh Ibu tanya, apa yang akhir-akhir ini sering terpikirkan oleh Ani? Belakangan ini, Bu, saya suka pikirkan sesuatu yang cukup penting tentang masa depan, Bu. Tapi masih agak bingung juga untuk memutuskannya bagaimana. Tidak apa-apa Ani, wajar kalau kamu merasa bingung. Kadang ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk dipikirkan. Kalau kamu merasa nyaman, kamu bisa ceritakan sedikit tentang hal yang membuat bimbang itu sama Ibu, perlahan-lahan, seperti itu. Iya, Bu, mungkin saya akan coba ceritakan.